lupa untuk moderator juga yang saya hormati, hampir ketinggalan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jajaran panitia pelaksanaan halakoh pada siang hari ini yang telah mengundang kita pada kurang lebih kemarin Nyunapunten Gus menawi Gus Irfan seminggu yang lampau, kalau kita malah 3 hari yang lampau Gus. Ini termasuk dadakan. Awalnya kita sama nggak sanggup seperti Gus Irfan, karena waktu yang amat mepet, kebetulan jadwal saya juga padat untuk menyiapkan materi, mungkin apabila dibutuhkan PowerPoint dan sebagainya, kita mungkin nggak sanggup untuk itu. Namun yang penting kata moderator dan panitia saya hadir dan saya tanyakan lalu apa kepentingannya kira-kira kalau saya hadir di forum ini. Ya cerita, nah, ini karena disuruh cerita, insya Allah akan saya ceritakan apa yang saya ketahui. Mengapa? Karena ketika bicara tentang Syekh Mahfud, betul beliau adalah kakek saya, namun saya tidak mengalami hayatuhu, saya tidak mengalami kehidupan beliau. Yang saya alami adalah kehidupan ayahanda saya. Oleh karenanya mungkin ada bagian-bagian yang tidak saya alami langsung. Namun karena memang sebagaimana judul yang ada dalam forum ini dan beliau dikenal terutama di daerah wilayah Dulang Mas sebagai seorang patriotis dan sering sekali Gus Dur menyampaikan hal ini di forum-forum tertentu. Karenanya kadang walaupun dalam posisi tertentu saya tidak mengalami beliau, tapi saya berusaha untuk menyambungkan satu puzzle kehidupan beliau ke puzzle yang lain. Karena cukup banyak, dan ketika saya baca di beberapa buku, dari mulai karya tesisnya Profesor Dr. Kunto Wijoyo dan yang lain-lain, itu menurut hemat kita masih ada yang belum tamam, belum sempurna. Maka ada yang perlu dilengkapi. Apalagi mungkin di bagian seperti yang disusun oleh yang di kade akhir Pak Sigit ya. Ini beliau mungkin banyak yang sebetulnya tidak pas menurut hemat kita. Karena itu ketika dari panitia minta supaya saya bisa cerita di forum ini, insya Allah akan saya ceritakan. Dan ketika panitia minta, barangkali ada secuil sebuah bukti, ini mungkin dari awalnya dari Pak Kiai Asngat itu yang bisa menunjukkan tentang beliau, perannya dalam kemerdekaan kita. Alhamdulillah ini kita dapatkan dan nanti saya serahkan sama panitia atau sama Pak Kiai Asngat kopinya. Karena kalau dibilang data ini data yang sudah cukup lama, lebih daripada 65 tahun, sehingga mungkin sudah bagian manuskrip. Ada bagian-bagian tertentu yang tulisannya juga sudah, karena tintanya, faktor tinta dan bukunya, bahannya maksud saya, itu kurang bagus, sehingga mungkin sudah sebagian tertutup atau tidak bisa terbaca. Namun sebagian besar masih bisa ada yang terbaca. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, saya akan memulai berkisah tentang Syekh Mahfud, yaitu tentang kelahiran, kemudian pendidikan dan tradisi Ahlul Bait yang ada di Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangu. Menurut saya ini penting agar supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami kira-kira kenapa beliau bersikap seperti ini, kenapa beliau bersikap seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya.
Apa hal-hal yang mempengaruhi beliau mengambil sikap seperti ini? Beliau Syekh Mahfud itu dilahirkan pada sebentar kalau tahunnya tahun 1901, tapi tepatnya beliau dilahirkan pada tanggal 9 November tahun 1901 Masehi atau tanggal 27 Rajab tahun 1319 Hijriah. Ini kelahiran beliau. Dari ayahnya ini beliau bersambung sampai kepada pendiri pondok pesantren, ya tokoh pembawa Islam yang masuk di wilayah Jawa bagian selatan, yaitu Syekh Abdul Kahfi. Syekh Abdul Kahfi itu siapa? Syekh Abdul Kahfi itu nama aslinya Said Muhammad Islam Al-Jilani Al-Hasani. Beliau berasal dari Hadramaut, tapi bukan Tarim. Kalau Tarim itu dari kebanyakan Ba'alwi. Beliau berasal dari Sihir, dari distrik kota Sihir. Di wilayahnya masih provinsi Hadramaut. Adapun asal muasalnya kenapa beliau berada di sana, ya ini ada proses-proses yang menyebabkan ada migrasi dari keluarga di Basrah sampai kemudian ke Yaman. Ayahnya sendiri akhirnya kemudian juga tidak tinggal di Yaman, ayahnya berada di di Palestina. Nah, apakah keluarga beliau sekarang masih ada di sana? Sebagian besar masih ada, terutama di wilayah Ma'rib. Kurunnya dengan pendiri pesantren Somolangu ini, Syekh Mahfud itu kurun ke-14. Jadi cukup lama, karena memang pondok pesantren Al-Kahfi Somolangu itu didirikan pada tanggal 25 Sya'ban tahun 879 Hijriah atau 4 Januari 1475. Dan kemarin hasil verifikasi tim PBNU alhamdulillah termasuk yang tertua yang dimiliki oleh NU pada saat ini. Ya. Karena memang ada kaitan dengan Ahlul Bait ini, maka ada beberapa tradisi yang masih beliau pertahankan pada waktu itu sebagai tradisi keluarga. Di antaranya, misalkan, saya pernah bertemu dengan Mbah Kiai Asy'ari Damesan, Tempuran Magelang. Beliau itu dari semenjak muda sampai dengan mondok di Termas, sampai kemudian di Jamsaren, di Watu Congol, kembali lagi ke Somolangu, itu senantiasa senang memakai gamis. Senang memakai gamis, kemudian memakai imamah. Itu kebiasaan beliau seperti itu. Lalu ketika beliau berada di pondok, ini mungkin karena harisma beliau atau apa, saya tidak tahu, tapi tamu-tamu itu cukup banyak. Nah, biasanya kalau beliau menemui tamu, itu pagi hari, beliau sebelum menemui tamu sholat duha dulu. Kemudian sudah sholat duha, lalu membaca marhabanan, berjanji. Sampai ke marhaban selesai, habis itu doa. Dan diantaranya orang yang biasa membaca ini, kemudian kadang-kadang membaca syair-syair, qasidah-qasidah, itu Habib Umar Garung Wonosobo. Itu beliau santrinya, dan beliau dulu suaranya bagus, sering membaca di situ. Baru setelah itu kemudian tamu-tamu menghadap. Dan itu berderet-deret sampai di sana. Sehingga kebiasaan ini nanti akan jenengan lihat di beberapa media massa pada kurun waktu itu memframing bahwasanya Syekh Mahfud itu orangnya kaum Puritan. Kaum Puritan, terus kemudian kalau dalam menghadap ada sebuah kegiatan kayak ada upacara-upacara tersendiri di pesantren ketika menulisan. Padahal kalau zaman sekarang hal seperti itu di pondok-pondok itu hal biasa. Itu sebetulnya bukan aneh dan bukan sesuatu yang macam-macam, tapi itu merupakan hanya tradisi-tradisi saja. Ini saya sampaikan ke panjenengan. Kemudian selanjutnya beliau itu masuk di pendidikan
di Termas, beliau ke Termas itu tahun 1916. 1916 pada saat beliau usia 15 tahun. Sehingga ini nanti buat catatan ketika panjenengan membaca di bukunya Profesor Dr. Kunto Wijoyo bahwa di Termas beliau berkenalan dengan Kiai Wahid Hasyim. Itu keliru, menurut saya itu keliru. Karena Kiai Wahid Hasyim tahun 1915 baru lahir. Insya Allah kalau tidak salah saya melihat di websitenya Tebu Ireng, beliau baru lahir tahun 1915. Nah, nanti belakangan baru ketahuan yang hubungan dengan Tebu Ireng itu bukan dengan Kiai Wahid Hasyim, tapi langsung dengan Mbahnya Gus Irfan, dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Nanti saya ceritakan awal muasal kenapa beliau bisa berhubungan dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi ini beliau di Termas tahun 1916. Beliau pada waktu itu sudah mengeluarkan karya benar apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Kunto Wijoyo, 2 buah karya, satu tentang kitab fikih Burhanul Qotik, yang satu tentang kitab Sorof. Yang kemudian kitab Sorof ini itu termasuk menjadi sebuah sorof yang banyak dipakai oleh pesantren di wilayah lingkungan Kedu Selatan. Karena pada waktu itu belum muncul sorof, susunan Jombang belum muncul. Siapa Mas Kumambang atau siapa itu ya? Saya lupa. Kemudian lanjut, beliau ketika sampai di rumah, intinya setelah sampai di pesantren, beliau termasuk orang yang punya pegangan kuat tentang hadis malam yahdam bi amril mukminin falaisa minna. Ketika itu Jepang hendak masuk ke Indonesia tahun 1942. Itu beliau sudah tahu bahwa Jepang akan masuk ke Indonesia. Dari mana? Beliau ini orang yang sangat gandrung terhadap ilmu. Saya dengar dari orang yang pernah sehidup semasa dengan beliau, itu seringkali tidak tahu bagaimana kisahnya, tapi beliau itu punya langganan koran, tapi koran ini terbitan dari Singapura. Koran Melayu, koran Tumasik katanya. Itu sering nanti paling berapa bulan sekali nanti sampai ke pondok. Terus kemudian beliau baca, nanti baca dengan orang-orang lain. Nah, ketika seperti itu, artinya di sini gambarannya bahwa beliau itu bisa mengetahui bahwa Jepang mau masuk ke Indonesia dari mana. Tentu ini dari pengetahuan beliau mencari info-info dari berbagai media dan sebagainya. Kemudian saat itu beliau mengajarkan kepada santri-santri bahasa Jepang. Jadi ketika Jepang belum masuk tahun 1942, santri-santri ini diajari bahasa Jepang. Saya ketemu dengan santri-santri beliau yang bisa bahasa Jepang dan diajari oleh beliau pada waktu itu. Jadi itu jadi kurikulum di madrasah, kurikulum diniyah. Pada waktu itu santri-santri bingung karena nggak lazim bahasa Jepang itu diajarkan, itu nggak lazim. Tapi baru mengetahui ketika Jepang masuk ke Indonesia dan kemudian masuk ke Kebumen, termasuk juga masuk ke pesantren. Ini mereka dikumpulkan oleh Jepang, suruh kumpul di depan masjid santri-santri ini, lalu santri-santri ditanya dengan bahasa Jepang, mereka bisa menjawab. Nah, ini akhirnya menjadikan Jepang kagum dan kemudian Jepang tidak mengganggu pesantren. Ini yang dilakukan oleh Syekh Mahfud. Kemudian kita lanjut ke pada tahun setelah kemerdekaan Indonesia tahun tanggal 17 Agustus 1945. Ini ada isu kabar ya, karena mungkin nanti panjenengan juga sudah bisa baca-baca di buku juga bisa tahu
bahwa kemerdekaan kita kan mengambil momen ketika kalahnya Jepang dengan sekutu, sehingga berusaha secepat mungkin mendeklar kemerdekaan itu. Kemudian ada info bahwasanya sekutu mau masuk ke Indonesia dan Belanda mau bonceng ke situ, sehingga kemudian pemerintah Indonesia pada waktu itu membuat satu pengumuman atau suatu seruan agar masyarakat di berbagai daerah membuat kelaskaran untuk mengantisipasi datang kembalinya Belanda beserta sekutu. Nah, yang seperti ini kemudian Syekh Mahfud berembuk dengan beberapa tokoh-tokoh, para ulama dan sebagainya. Akhirnya kemudian pada tanggal 4 September tahun 1945 atau 27 Ramadan 1364 Hijriah, beliau mendirikan sebuah kelaskaran yang diberi nama Angkatan Umat Islam Indonesia atau disingkat dengan AOI. Nah, AOI itu ini dari manuskrip yang ada, yang kita dapatkan. Sedikit saja saya baca. Bahasanya masih pakai bahasa Indonesia pada zaman itu. Penjelasan tentang tujuan Angkatan Umat Islam: 1. Menolak penjajah serta menguatkan kamardikan Indonesia. 2. Menjaga serta memelihara keamanan umum bersama dengan badan-badan lain yang sama tujuannya, ialah tetap dan kuatnya kamardikan kita dan tidak merintangi haluan serta dasar AOI. Kemudian ketiga, berusaha kesempurnaan jalannya agama Islam. 4. Berusaha kemakmuran bangsa di dalam Indonesia merdeka. Ini kemudian ada selanjutnya 12 pasal apa 12 ayat ya. Ya nanti bisa dilihat karena waktu yang sangat mepet dan terbatas maka ini tidak saya bacakan. Terus kemudian yang perlu Bapak Ibu semuanya pahami, konsep berjuangnya Syekh Mahfud itu ada dua. Menurut Syekh Mahfud konsep berjuang itu ada dua. Ini yang jadi prinsip kuat dalam beliau. 1 yaitu berjuang dengan mutatawiyah. Yang kedua berjuang dengan murtasikoh. Nah, beliau ketika memberikan amanahnya kepada para pengikut-pengikut beliau ini, apabila para pemuda-pemuda ini mengikuti beliau dengan dasar mutatawiyah, yaitu hanya taat semata-mata karena Allah. Tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Gus Irfan bahwa kiai pada waktu itu banyak memang mengambil sikap pokoknya berjuangnya ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena apa-apa, tidak karena kepengen dianggap jadi pahlawan atau apa kedudukan dan sebagainya, sama sekali nggak seperti itu. Nah ini juga ada pada beliau. Ini beliau bersikap seperti itu. Bila mana pengikut beliau ini pemuda-pemudanya berdasar dengan mutatawiyah, maka beliau bertanggung jawab dunia akhirat. Namun bila para pemuda yang mengikuti beliau ini mengambil konsep murtasikoh, maka itu diserahkan tanggung jawabnya pada masing-masing. Kemudian akhirnya yaitu sebagaimana tadi kita sampaikan, AOI berdiri tanggal 4 September tahun 1945. Itu pada waktu itu yang meresmikan adalah Letkol Soeharto dalam sebuah parade militer di desa Bandung. Nah, untuk pertama kalinya AOI itu berdiri dengan
dua batalion. Ada dua batalion, satu batalion namanya Batalion Himayatul Islam, yang satu namanya Batalion Lemah Lanang. Nanti dengan mengenal batalion ini, jenengan akan akhirnya pada mengetahui permasalahan tentang AOI. Batalion Himayatul Islam, saya dapat keterangan dari Bapak Sukiman, ini sudah almarhum. Bapak Sukiman itu wakil Danpi, wakil komandan Konpi Labantaka. Ini kata beliau, Batalion Himayatul Islam itu ada 4 kompi, tersusun 4 kompi. Satu kompi namanya Kompi Labantaka, kemudian yang keduanya Kompi Bangkong Reang, ketiganya Kompi Sunan Geseng, keempatnya Kompi dia lupa namanya, itu yang dipimpin oleh Fajri, karena dulu kebanyakan kompi-kompi itu dinisbatkan langsung kepada Danpinya. Kompi Labantaka dipimpin oleh Pak Wagiman, Kompi Bangkong Reang dipimpin oleh Mustaqim, Kompi Sunan Geseng dipimpin oleh Sujadi. Nah, ini Batalion Himayatul Islam itu langsung di bawah kendali Syekh Mahfud. Nah, satunya lagi Batalion Lemah Lanang itu berada dalam kendali adik beliau yang bernama Kiai Haji Nur Sodik, aslinya bernama Quraisyin. Jadi kemudian lebih memakai nama samarannya dengan nama samaran Nur Sodik. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Lalu kemudian sesudah AOI ini berdiri, ada suatu masa ya antara September sampai dengan bulan Agustus, September sampai dengan Oktober. Ini datang ke Pondok Pesantren Somolangu menghadap beliau utusan dari seorang bernama Kiai Soleh. Kiai Soleh ini dari Jawa Timur. Saya tidak tahu apakah itu Kiai Soleh Banjarmeladi atau Kiai Soleh mana, tapi ini Kiai Soleh. Namanya Kiai Soleh. Kiai Soleh ini meminta kepada Syekh Mahfud untuk hadir dalam acara di Ampel untuk bertemu dengan berbagai tokoh ulama. Tokoh ulama ini banyak diundang untuk pertemuan di Ampel. Itu ada pertemuannya. Nah, di Ampel inilah kemudian para ulama itu bermusyawarah yang artinya perkumpulan itu diinisiatori oleh Kiai Soleh. Tapi saya belum cari Kiai Soleh itu siapa, apakah Kiai Soleh Banjarmeladi Kediri atau Kiai Soleh mana, saya belum meneliti sampai sejauh itu. Hanya pertemuan di Ampel itulah kemudian dibahas tentang akhirnya pentingnya, beliau mengusulkan pentingnya ada satu pergerakan bersama untuk melawan agresi Belanda yang kedua. Karena kalau tidak dengan bersama-sama, maka belajar dari yang terdahulu, perjuangan mudah dipatahkan. Akhirnya ada usulan untuk mengumandangkan resolusi jihad. Ini resolusi jihad, terus kemudian beliau juga yang mengusulkan agar yang mimpin dan mendeklar resolusi jihad itu adalah Mbahnya Gus Irwan. Ini Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa alasan beliau mengajukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Karena menurut beliau ketika resolusi jihad dikumandangkan, ini harus dikumandangkan oleh seorang pemimpin yang betul-betul cakap. Pemimpin yang betul-betul cakap, yang memenuhi beberapa syarat. Syaratnya cukup banyak, dan syarat itu ada pada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena itu, maka pimpinan harus dipegang oleh beliau. Nah, saat itulah kemudian singkat cerita, akhirnya semuanya taslim dan kemudian diserahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu ini awal perkenalan beliau dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena sudah itu kemudian beliau memang diajak oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk berkholwat. Ya, ini
berapa hari dan berapa waktunya saya tidak tahu, saya belum meneliti sampai sejauh itu. Tapi semenjak itu kemudian terjadilah hubungan yang intens. Ada surat menyurat dan cukup banyak surat menyuratnya. Insya Allah kapan-kapan Gus nanti ada season tersendiri untuk mengungkap surat menyurat antara Syekh Mahfud dengan Hasyim Asy'ari. Itu suratnya menggunakan bahasa Arab dan khotnya menggunakan khot rikah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, lalu ketika tanggal 10 November muncullah pertempuran di Surabaya. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Ini puncak memang. Nah, pada waktu itu AOI juga mengirim satu kompi yang langsung dipimpin oleh adik kandung beliau yang bernama Said Qusosi. Ini dan Said Qusosi itu gugur di peristiwa 10 November dan santri-santri yang artinya satu kompi itu hampir habis dalam peristiwa itu, banyak yang tewas, banyak yang jadi syuhada, hanya beberapa yang akhirnya pulang kembali ke Kebumen. Terus kemudian Syekh Mahfud dengan tadi prinsip malam yahtam bi amril mukminin falaysa minna. Ketika mendengar di tahun 1946, ketika mendengar di India ada kelaparan, nah, ini beliau juga memobilisasi di Kabupaten Kebumen, mengumpulkan beras yang cukup banyak. Saya ketemu dengan orang yang namanya Mahfud. Ini yang disuruh oleh beliau untuk menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta, menyerahkan bantuan beras agar menjadi bagian daripada bantuan pemerintah Republik Indonesia ke India. Nah, terus kemudian tahun 48 ya, ini juga ada peran mengirim pasukan ke Madiun membantu pemerintah, dalam hal ini divisi Siliwangi membantu membasmi pemberontakan PKI di Madiun, dan ini memang ya kita harus waspada betul soal ini. Terus kemudian tahun 1949, tahun 1949 ada seruan dari pemerintah agar kelaskaran itu segera dibubarkan. Nah, pada waktu itu seperti itu. Dan ini disambut juga oleh Syekh Mahfud. AOI pada waktu itu dinyatakan untuk kembali ke masyarakat. Dipasukan tidak dikembalikan ke masyarakat. Nah, disinilah kemudian yang mulai terjadi friksi di dalam AOI. Artinya AOI sebagai kelembagaan besar, yang batalion Himayatul Islam sebagian besar kembali ke masyarakat. Nah, kemudian yang batalion Lemah Lanang di bawah pimpinan adik beliau Yai Nur Sodik ini yang belum bisa menerima untuk kembali ke masyarakat. Dan pada waktu itu juga kan ada pengumuman dari pemerintah agar kelaskaran itu bergabung ke dalam APRIS. Nah, batalion Lemah Lanang ini kemudian bergabung di dalam APRIS, masuk menjadi batalion 9 APRIS. Ini gabung juga dengan kelaskaran dari Hizbullah, kelaskaran dari Sabillah, kalangan dari umat Islam, semuanya gabung di batalion 9. Pada waktu itu Syekh Mahfud memperingatkan adiknya, ini situasi politik lagi tidak menguntungkan. Kamu jangan masuk dulu, nanti gampang belakangan, kita kembali ke pesantren. Ya karena memang beliau prinsipnya seperti itu, dengan berjuang mutatawiyah, selesai mempertahankan kemerdekaan, kembali ke pesantren. Itu prinsip beliau kayak gitu. Tapi adiknya ini yang memang tetap punya jiwa militer, sehingga lebih suka untuk masuk di kesatuan militer. Nah, dalam hal ini beliau sempat menulis tentang politik ini dalam sebuah karya beliau yang bernama Siasatul Ula. Ini ada, semula kitab ini mau diizinkan untuk dikeluarkan, tapi kemudian disimpan oleh beliau. Ini yang menceritakan bagaimana strategi berjuang yang pada waktu itu menurut beliau umat Islam kalangan kaum santri banyak yang angkat senjata berperang
berjuang untuk mengusir penjajah. Mereka tidak punya kemampuan skill dalam mengelola tata negara. Karena itu harus kembali ke basic dulu, kemudian belajar yang matang tentang ilmu pengetahuan, baru mengisi kemerdekaan. Ini cara menurut beliau seperti itu. Kalau enggak, ya ketika bidunil ilmi, maka adanya hanya kehancuran. Sementara di sisi lain, kelompok lain yang mungkin tadi sedikit disinggung oleh Gus Irfan, ketika masa perjuangan mereka nggak pernah berjuang angkat senjata. Nah, mereka punya kesempatan untuk belajar, sehingga memperoleh kesempatan untuk masuk dalam kesempatan pengelolaan negara. Tentu ini mereka punya kelebihan keahlian, sehingga disitulah yang akhirnya kemudian ada muncul Islamophobia segala macam ya pada waktu itu. Ini tren politik pada saat semacam itu. Baik, intinya seperti itu. Yang kemudian akhirnya kekhawatiran Syekh Mahfud itu betul-betul terjadi, yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 1950 ya. Tanggal 31 Juli tahun 1950 ada satu anggota dari Batalion 9 yang berasal dari Yogyakarta, kurang lebih daerah Patang Puluhan. Namanya saya lupa, ada catatannya, tapi namanya lupa saya. Karena waktu, insya Allah lain waktu kita sampaikan. Ini yang pada waktu bersama 3 orang temannya dari Jogja mau masuk ke Kebumen. Karena Batalion 9 itu ada di, markasnya ada di Kebumen. Mau masuk ke Kebumen di daerah wilayah Prembun, itu kemudian ada kendaraan dari Batalion Kuda Putih, karena di Kebumen itu ada 2 batalion, ada Batalion 9, ada Batalion Kuda Putih. Nah, kemudian ikut, biasalah tentara berjuang, ikut bareng-bareng. Nah, ternyata di tengah jalan 1 orang ini dibunuh. 1 orang Batalion 9 ini dibunuh. Nah, 2 orang anggota lainnya kemudian akhirnya laporan ke induk pasukan. Sebetulnya kisah kayak gini ini mungkin pada saat sekarang hal biasa ya, artinya pertentangan antar angkatan. Tapi pada waktu itu mungkin ada politik tertentu sehingga ini jadi masalah besar. Kemudian setelah akhirnya terjadi ketegangan antara Batalion 9 dengan Batalion Kuda Putih. Isu di luaran media ini tidak menguntungkan ke AOI, karena Batalion 9 ini juga ada unsur AOI, dianggap AOI terlibat juga pada waktu ikut ketegangan dengan Kuda Putih. Nah, sehingga akhirnya berita-berita bahwasanya AOI hendak memberontak pada waktu itu muncul. Dan saat itu Kiai Wahid Hasyim sudah menjadi Menteri Agama. Kiai Wahid Hasyim mungkin karena pernah mendengar ataupun ngerti dari hubungan antara Somolangu dan Teguh Ireng, akhirnya langsung ke Somolangu membawa Jaksa Agung Mr. Kasman Singudimejo. Nah, sampai di Somolangu diperlihatkan, loh masa kayak gini oleh Syekh Mahfud, masa kayak gini mau memberontak, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya pada ini tanggal 12 Agustus tahun 1950 di Koran Nasional, panjenenganipun Kiai Haji Wahid Hasyim membuat pernyataan pers bahwasanya telah terjadi kesalahpahaman antara AOI dan APRIS. AOI tidak sama dengan DI. Itu bisa dilihat pada Koran Nasional tanggal 12 Agustus tahun 1950. Tapi pernyataan Menteri Agama waktu itu sudah tidak dianggap. Tidak dianggap. Dan saya pernah ketemu dengan seorang tentara dari TP pada waktu itu. Ceritanya termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri, ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu pernah mau untuk membantu agar supaya tidak terjadi pertempuran, mau masuk ke Kebumen, tapi sampai di wilayah Kutarjo di jembatan itu sudah di seteling nggak boleh, Sri Sultan harus kembali ke Jogja, tidak boleh. Oleh pasukan APRIS yang memang sengaja untuk waktu itu ya, ini kesatuan yang memang bertentangan lah judulnya, untuk supaya tidak masuk ke wilayah Kebumen. Jadi memang sudah ada rencana.
yang akhirnya kemudian pada langkah pertama digempurlah batalion 9. Ya, batalion 9 kemudian hancur, lalu mereka lari berusaha masuk ke pesantren. Jadi pesantren pada waktu itu di-styling oleh Syekh Mahfud untuk tidak boleh mengikuti kegiatan pertempuran antara batalion 9 dengan batalion Kuda Putih. Tapi namanya adik, terus ada yang masuk, lah kemudian akhirnya matur ke kakaknya. Ini ada kaum muslimin yang hendak dibantai, mau dibunuh. Minta tolong untuk dibantu diselamatkan. Nah, akhirnya kemudian beliau mengumpulkan orang seadanya, kemudian menyampaikan bahwa pada saat sekarang ini ada kaum muslimin yang hendak dibunuh. Kita wajib umat Islam membela muruah umat Islam. Maka kita perlu jihad membela muruah umat Islam. Nah, yang kita hadapi saat ini adalah bangsa sendiri dan kemungkinan besar diantaranya adalah kaum muslimin. Karena itu kita wajib membaca syahadat sebelum mengayunkan senjata. Apabila dijawab oleh pihak yang hendak membunuh dengan jawaban syahadat, kita wajib untuk mundur. Tidak boleh melakukan serangan. Dan akhirnya beliau hanya bertahan mundur-mundur membela sisa-sisa batalion 9 ini. Gitu loh. Ya, sampai akhirnya beliau wafat di Gunung Selok. Kira-kira kisah umumnya seperti itulah. Ya, untuk yang lainnya tentu akan banyak memakan waktu, tapi ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.